Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa taala who always given health, blessing and salvation for all of us so that we can to be here without trouble at all. Secondly, my salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Okay, today we're from Group 2, who wanna present the result of our discussion. Our discussion to the structure of the radix caudis, volume of monocot and dicot plants, and the anatomical structure of the reproductive organ. Before we start it, we are going to introduce ourselves. Well, my name is Ulfa Ramadhani as the moderator. Next, Bunga Fadelia as the first speaker. Nurida Fajriya as the second speaker, and the last speaker is Priti Sinta. Well, the first slide will be explained by Bunga Fadelia. To Bunga Fadelia, time is yours. Okay, thanks to moderator. Radix are plant organs that play an important role in holding the plant upright and absorb water and nutrients into the plant's body, which allows it to grow taller and faster. Radix are the main part besides stems at level in plants that grow towards the ground. Baiklah, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuh lebih tinggi dan cepat. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Next. Radic function. First, absorb water and nutrient in the soil. 2. Plant intermediate and support. 3. Storage food and nutrients. 5. Vegetative reproduction. 8. Photosynthesis process. 6. Respiration apparatus. 7. Plant movement. Akar memiliki fungsi yang penting untuk membantu pertumbuhan kehidupan tumbuhan. Yang pertama, menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Fungsi utama dari akar adalah menyerap nutrisi baik organik maupun anorganik yang dibutuhkan oleh tanaman. Nutrisi ini akan diserap ke bagian lainnya. Yang kedua, perantara dan penopang tanaman. Fungsi akar lainnya adalah sebagai penopang tanaman. Dengan adanya akar, maka tanaman dapat berdiri tegak di atas permukaan tanah. Akar akan tumbuh memanjang sehingga bisa menopang tanaman saat ukuran tanaman menjadi semakin besar sehingga akan semakin kuat. Yang ketiga, menyimpan makanan dan nutrisi. Selain menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, akan juga berfungsi untuk mengangkut unsur hara serta dapat menyimpan dalam bentuk cadangan makanan sebelum akhirnya disalurkan ke bagian tanaman lain. Yang keempat, reproduksi vegetatif. Beberapa jenis tumbuhan bereproduksi dengan bantuan akar, seperti tumbuhan paku. Tanaman jenis ini akan memperbanyak diri dengan cara melakukan duplikasi, kemudian akan mulai berkembang biak. Yang kelima, proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan tidak hanya dilakukan pada daun. Akar juga berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan karena akar juga memiliki klorofil, meskipun jumlahnya tidak banyak klorofil yang ada pada daun. Yang keenam, alat respirasi. Pada beberapa tanaman, seperti pohon beringin dan tembakau, akar juga berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Akar tumbuhan ini umumnya memiliki fungsi sebagai alat respirasi atau lebih dikenal dengan istilah pneumatopores. Yang ketujuh, gerak tanaman. Selanjutnya, akar juga berfungsi sebagai gerak tanaman, karena membantu mendapat sumber air, unsur hara, dan sinar matahari agar tumbuh dan berkembang biak dengan sebaik mungkin. Next slide. Monocot radix anatomy. First,
epidermis, a thin layer of cell that process the radix. 2. Cortex, the layer beneath the epidermis. 3. Endodermis, forming a thick secondary wall. 5. Pericycle, having a single cell network. 8. Stele, the main vascular tissue located in the center of the radix. 6. Xylem, adjacent to the phloem. 7. Phloem, not separated cambium. Struktur anatomi akar monokotil. Yang pertama, epidermis. Lapisan paling luar dari akar monokotil disebut epidermis. Epidermis adalah lapisan tipis sel-sel yang melindungi akar dari kerusakan dan membantu dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, korteks. Lapisan di bawah epidermis disebut korteks. Korteks terdiri dari dua jaringan parenkim yang mengandung banyak sel-sel kosong yang diisi dengan udara atau air. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan nutrisi, serta membantu dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang ketiga, endodermis adalah lapisan sel-sel yang terletak di bawah korteks dan di atas silinder pusat atau stele. Yang keempat, pada monokotil terdapat perisikal, hanya memiliki satu lapisan sel yang mengelilingi jaringan seluler. Yang kelima, stele. Stele adalah jaringan vaskular utama akar monokotil yang terletak di bagian tengah akar. Stele terdiri dari dua bagian utama, yaitu xilem dan phloem. Stele juga dapat terdiri dari jaringan parenkim yang membantu dalam penyimpanan nutrisi. Yang keenam, xilem. Berdekatan dengan phloem dan berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan. Yang ketujuh, phloem. Tidak dipisahkan cambium dan berfungsi untuk mengangkut gula dan nutrisi lain dari daun ke bagian lain. Next slide. Decode radix anatomy. Pertama, epidermis, composed of a single layer of cell. 2. Cortex, which is the part between the epidermis and endodermis. 3. Endodermis, cells are box-shaped and tightly arranged. 5. Pericycle, forming rods branch. 6. 8. Stele, located in the center of the radix. 6. Xylem, star-shaped in vascular center. 7. Phloem, located on the finger formed by xylem. 8. Rod hairs. Struktur anatomi akar dikotil. Yang pertama, epidermis. Bagian ini tersusun dari satu lapisan sel yang berdinding tipis dan berkutikula. Pada bagian ini terdapat sel-sel yang membentuk rambut akar dan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Epidermis berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan dan membantu dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, korteks. Lapisan di bawah epidermis disebut korteks, merupakan bagian antara epidermis dan endodermis. Korteks terdiri dari jaringan parenkim yang mengandung banyak sel-sel kosong yang diisi dengan udara atau air. Yang ketiga, endodermis. Endodermis adalah lapisan sel-sel yang terletak di bawah korteks, di atas stele. Sel berbentuk kotak dan tersusun rapat. Endodermis berfungsi untuk membatasi gerakan air dan nutrisi ke dalam stele. Yang keempat, perisikal. Perisikal adalah lapisan jaringan meristematis yang terletak di bawah endodermis. Perisikal bertanggung jawab untuk membentuk akar lateral atau akar tambahan yang tumbuh dari batang. Yang kelima, stele adalah jaringan vaskular utama akar dikotil yang terletak di bagian tengah akar. Terdapat di bagian dalam dan tersusun dari lingkaran tepi. Yang kelima, xilem. Berbentuk bintang di pusat pembuluh angkut. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan. Yang keenam, phloem. Letaknya di jari-jari yang dibentuk xilem. Phloem berfungsi untuk mengangkut gula dan nutrisi lain dari daun ke bagian lain tumbuhan. Yang ketujuh, bulu akar. Bagian ini berfungsi untuk menarik semua unsur hara yang ada di sekitar akar untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you to Bunga Fadelia. Next slide will be explained by Nurida Fajriah. To Nurida Fajriah, time is yours. Okay, thanks for moderator. The next material calls
The stem or caulis is one of the basic organs of vascular plants. The stem is the axis of the plant on which all other organs rest and grow. Leaves and root are considered as a further development of the stem to carry out more specialized function. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang batang. Batang adalah berasal dari bahasa Latin yaitu caulis, merupakan salah satu organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah porus tanaman, tempat semua organ lainnya beristirahat dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai pengembangan lebih dari batang untuk menjalankan fungsinya yang lebih khusus. Selanjutnya itu caulis function atau fungsi dari caulis. Yang pertama yaitu as a support for the plant body to remain upright. 2. The place where leaves, flowers, fruit, or plant seeds rest. 3. Transport water and mineral from the roots to the leaves. 4. Transportation of nutrients from the leaves through the body. 5. As place to store reservoirs in certain plants. For example, seperti tebu dan juga sagu. Jadi fungsi dari batang ini adalah yang pertama yaitu sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua yaitu tempat peristirahatan daun atau tempat melekatnya daun, bunga, buah, atau biji. Yang ketiga yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang keempat yaitu transportasi nutrisi dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang kelima yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan pada tanaman tertentu seperti contohnya tadi ya sudah disebutkan seperti pada tebu dan juga sagu. Selanjutnya itu monocot caulis anatomy. Monocot caulis anatomy 1. Does not have a vascular cambium. 2. The vascular bundles are catered. 3. The vascular bundles are converted by the vascular bundle sheaths. 4. Have a thick epidermis. 5. Have intercalary meristem. 6. Do not have pitch fingers. Jadi anatomi pada tumbuhan monokotil yang pertama yaitu tidak memiliki kambium vaskular. Yang kedua yaitu pembuluh angkutnya tersebar. Yang ketiga yaitu berkas pengangkut dibungkus oleh sarung bekas pengangkut. Yang keempat yaitu memiliki epidermis yang tebal. Dan yang kelima yaitu mempunyai meristem interkalar. Terakhir yaitu dia tidak mempunyai jari-jari empulur. Dicot caulis anatomy. 1. Has a vascular cambium. 2. The transport vessels are arranged in a circular or alternate radial arrangement. 3. Does not have epidermis. 4. Does not have intercalary meristem. 5. The pit fingers are in the form of branchy-cranus between the carrier bundles. Sementara pada anatomi pada tumbuhan dikotil ini, dia mempunyai kambium vaskular. Yang kedua yaitu pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling, yaitu bersering radial. Yang ketiga yaitu dia tidak memiliki epidermis. Kemudian tidak mempunyai meristem interkalar. Selanjutnya itu jari-jari empulur berupa derekan parenkim di antara bekas-bekas pengangkut. Dapat kita lihat pada gambar. Pada sebelah kiri ini merupakan anatomi dari tumbuhan dikotil. Yang sebelah kanan ini merupakan anatomi pada tumbuhan monokotil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Nurida Fajriya. The next slide will be explained by Friti Sinta. To Friti Sinta, time is yours. Well, I will explain about caulis secondary growth, abnormal secondary growth, and a volume function. First, caulis secondary growth.
Secondary growth occurs due to the activity of the lateral meristem tissue in the cambium, in the coleus of dicotyledons. This happens because only dicot plants have cambium. Cambium is a tissue that plays a major role in plant growth. Artinya, pertumbuhan sekunder pada batang ini terjadi karena aktivitas jaringan meristem lateral pada kambium di batang pohon dikotil atau tumbuhan berbiji berkeping dua. Hal ini terjadi karena hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium. Kambium adalah jaringan yang berperan besar untuk pertumbuhan tanaman. Jadi pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium. Hal inilah yang menyebabkan pada tumbuhan monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Dapat dilihat pada gambar, gambar A menunjukkan hasil pertumbuhan primer yang jika dilihat dari bagian terluar batang, terdapat lapisan epidermis, korteks, floem primer, kambium vaskuler atau pembuluh, xilem primer, dan terakhir adalah empulur. Pada tahap ini, kambium vaskulernya belum mengalami modifikasi. Pada gambar B, dimulainya pertumbuhan sekunder dapat dilihat dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang sebelumnya tidak ada. Pada gambar B ini, batang sudah lebih lebar dibandingkan dengan gambar A. Pada tahap ini, lapisan epidermis juga mati dan hilang. Pada gambar C, kita akan melihat bahwa diameter batang tanaman bertambah lebar lagi. Penambahan lebar dan tumbuhan lingkar sekunder merupakan hasil aktivitas dari pembelahan kambium vaskuler yang diikuti dengan pembelahan kambium gabus guna menggantikan epidermis yang hilang pada tahap selanjutnya. Pada tahap sebelumnya. Next. Abnormal secondary growth. Anomalous secondary growth is the result of deficiency in the cambial activity from the normal type found in most of the dicot. Di sini artinya beberapa dikotil menunjukkan pertumbuhan sekunder yang berbeda dengan pertumbuhan sekunder normal. Metode penebalan sekunder yang menyimpang disebut dengan pertumbuhan sekunder abnormal atau anomali. Pada batang dikotil anomali, pertumbuhan sekunder terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, posisi anomali kambium, pembentukan kambium aksesori dan aktivitasnya, perilaku abnormal kambium normal, pembentukan kambium ekstraseluler, atau volume intersilari atau termasuk floem. Next. Yang A, abnormal cambium position. Contohnya pada Serjania sp. The cambium originally occurs in several separate bands, each surrounding portion of the primary xylem and phloem. This type of rod appears to be formed from several fused stems. Di mana kambium sejak awal terjadi dalam jalur terpisah, setiap jalur memiliki xilem primer ke arah tengah dan floem primer ke arah pinggiran, seperti pada gambar. Dengan demikian, tampak seperti lobus yang dalam, struktur yang majemuk yang terbuat dari beberapa batang yang menyatu menjadi satu. Dengan bertambahnya usia dan perkembangan peridrem, struktur gabungan menjadi lebih jelas. Perkembangan kambium intervasikular dan penyatuannya dengan kambium vasikular menghasilkan pembentukan cincin kambium yang terpisah. Nyatanya ada posisi yang dikelilingi oleh beberapa pinggiran. Next. Abnormal activity of the normal cambium. Pada pertumbuhan sekunder ini, kambium normal. Jika kambium normal melepaskan sel di beberapa tempat secara tidak beraturan, dan di tempat tertentu membentuk lebih banyak xilem daripada floem, dan di tempat lain membentuk lebih banyak floem daripada xilem, maka terbentuklah silinder xilem yang beralur. Contohnya pada tumbuhan Aristosia atau tanaman liana. Next. Formation of accessory cambium and in its activities. Several cambium appear of successfully in a centrifugal direction. There are concentric vascular bundles that
are immersed in the connective tissue. Contohnya pada tanaman Boerhaavia sp. Dapat dilihat pada gambar cincin tengah 6-10 bandel vaskular dan cincin lain 15-20 atau lebih bandel kecil. Bandel cincin tengah bertambah tebal sampai batas tertentu oleh kambium vasikular. Bandel cincin luar awalnya terpisah, cukup kecil dan masing-masing dilengkapi dengan kambium vasikularnya sendiri. Kambium vasikular dari bandel menjadi saling berhubungan oleh kambium intervasikular. Next. Selanjutnya, phloem between xilem. The intercillar phloem is always secondary and occur as insulinase down within the secondary xilem. Contohnya pada Acorus sp. Jadi di sini phloem intercillar selalu sekunder dan terdapat berbentuk seperti pulau-pulau yang tenggelam di dalam xilem sekunder. Next. Selanjutnya yaitu interciliary phloem. Parts of cambium ring is identified as cambial strip. The cambial strip produces secondary phloem instead of secondary xilem on the inner side. Due to this anomalous activity of cambial strip, secondary phloem embedded in the secondary xilem. Then cambium produce secondary xilem on the inner side. The presence of phloem strands embedded within the secondary xilem. Contohnya pada Strychnos sp. Jadi artinya phloem interciliary didefinisikan sebagai untaian atau pita phloem yang tertanam di dalam xilem sekunder batang tanaman. Pertumbuhan sekunder anomali terjadi karena anomali aktivitas kambium. Beberapa bagian cincin kambium diidentifikasi sebagai jalur kambium. Strip kambial ini menghasilkan phloem sekunder, bukan xilem sekunder di sisi dalam. Karena kegiatan anomali phloem sekunder, strip kambial tertanam dalam xilem sekunder. Kemudian kambium menghasilkan xilem sekunder di sisi dalamnya. Adanya untaian phloem yang tertanam di dalam xilem sekunder itulah yang disebut dengan phloem interciliary atau yang termasuk phloem. Next. Selanjutnya yaitu extrastellar cambium. In the stem of Amaranthus sp, the cambium outside the stele will produce secondary vascular bundles and intervascular parenchyma conjunctive tissue. Artinya berkas pembuluh medula yang banyak tersebar di dalam empulur. Bandel terbuka dan agunan, aktivitas kambial hanya ditemukan dalam bandel individu. Aktivitas kambial berhenti di bandel ini. Pertumbuhan sekunder anomali terjadi karena perkembangan formasi kambium ekstrastellar baru di luar di wilayah perisikal. Kambium memotong bandel vaskular sekunder dan jaringan konjungtif parenkim intervasikular di sisi dalam. Misalnya pada Amaranthus sp. Next. Selanjutnya yaitu anomalous secondary growth in monocot stem. Ini adalah anomali pertumbuhan sekunder pada batang monokotil. Beberapa batang monokotil juga mengalami anomali pada pertumbuhannya. Pertumbuhan secondary growth occurs in herbaceous woody lily flower, in Dracaena and other groups of monocot. The meristem concerned with this growth is called cambium. The cambium originates in the parenchyma outside the vascular bundles. This part is identified as cortex. Jadi pertumbuhan sekunder terjadi pada lili florae berkayu herba, aloe atau agave. Dalam Dracaena dan kelompok monokotil lainnya, meristem yang berkaitan dengan pertumbuhan ini disebut dengan kambium. Kambium berasal dari parenkim di luar ikatan pembuluh. Bagian ini diidentifikasi sebagai korteks. Dracaena menunjukkan pertumbuhan sekunder anomali di mana kambium muncul di sel parenkim di luar bandel pembuluh darah. Wilayah di mana kambium muncul diidentifikasi sebagai korteks. Sel-sel potongan yang baru berbentuk ini menuju keluar dan ke dalam keduanya. Jaringan yang berkembang di bagian dalam kambium berdiferensiasi menjadi ikatan pembuluh sekunder
yang tetap dipisahkan satu sama lain oleh sel yang mengalami lignifikasi. Next. Selanjutnya yaitu folium atau daun. Berikut adalah beberapa fungsi dari daun. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Fungsi daun pada umumnya menyimpan cadangan makanan pada bagian akar, tetapi pada beberapa jenis tumbuhan, makanan serta cadangan air dapat disimpan pada daun. Yang kedua, sebagai alat untuk berkembang biak. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Apabila kualitas daun tidak terjaga dengan baik, maka dapat memengaruhi hasil dari perkembangbiakan tanaman cocor bebek itu. Selanjutnya sebagai alat pernapasan. Tumbuhan bisa bernapas dengan menggunakan daun karena di dalam daun terdapat organ yang dinamakan stomata. Stomata pada daun bisa membantu tumbuhan untuk menjalankan sistem pernapasan. Yang selanjutnya sebagai alat penguapan. Dalam proses penguapan, daun akan dibantu dengan kutikula. Dalam proses penguapan ini, kutikula memiliki peran yang lebih besar apabila dibandingkan dengan stomata. Selanjutnya sebagai tempat gutasi. Pada umumnya proses gutasi terjadi pada tumbuhan dilakukan di daun. Gutasi itu sendiri memiliki arti yakni proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Proses gutasi dapat terjadi ketika kondisi tanah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tumbuhan sehingga penyerapan air tinggi, tetapi laju penguapan atau transpirasinya rendah, maupun saat penguapan air sulit terjadi yang disebabkan karena tingginya kadar kelembaban udara. Baiklah, itu yang materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you to Priti Sinta. The next slide will be explained by myself. Yaitu monocot folium anatomy. Epidermal tissue and its cuticle are in the upper and lower surface layers of leaves. Stomata are arranged in a row between the leaves. The mesophyll is in the hollows between the leaf veins. Leaf veins are in the leaf blade, which is useful for distributing substance to other plant parts. Yang anatomi daun monokotil. Yang pertama, jaringan epidermis dan kutikulanya ada di bagian atas dan bagian bawah lapisan permukaan daun. Selanjutnya, stomata tersusun berjajar di antara daun. Kemudian, mesofil berada pada rongga di antara urat daun. Urat daun terdapat pada helaian daun yang berguna untuk menyalurkan zat ke bagian tanaman lainnya. Next. Selanjutnya, dicot folium anatomy. Epidermal tissue consists of a single layer of cells. Has a cuticle tissue that function to minimize the process of evaporation of water passing through the surface of the leaves. Stomata present on the dicot leaf cover the lower and upper leaf surface. The hairs and glands of the dicot leaves are used as a production medium. Leaf veins act as a means of transporting substance located in the leaf blade. The mesophyll is the part of the leaf which is located in the upper and lower epidermal layers where photosynthesis occurs. Yaitu anatomi daun dikotil. Anatomi daun dikotil yang pertama ada jaringan epidermis yang terdiri dari satu lapisan sel. Kemudian memiliki jaringan kutikula yang berfungsi untuk minimalisir proses penguapan air yang melewati permukaan daun. Kemudian stomata yang terdapat pada daun dikotil menutupi permukaan daun bagian bawah dan atas. Selanjutnya, rambut dan kelenjar daun dikotil digunakan sebagai media produksi. Urat daun berperan sebagai alat pengangkut zat
yang terletak di dalam bilah daun. Mesofil adalah bagian daun yang terletak di lapisan epidermis atas dan bawah tempat berlangsungnya fotosintesis. Next. Ini adalah gambar anatomi daun monokotil dan dikotil. Yang sebelah kanan gambar daun dikotil dan yang sebelah kiri gambar daun monokotil. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa antara anatomi daun monokotil dan dikotil terdapat perbedaan. Yang pertama pada jaringan epidermis dan kutikula. Lapisan permukaan atas daun dikotil terdapat pada lapisan permukaan atas dan bawah daun. Sama seperti daun monokotil terdapat lapisan permukaan atas dan daun. Kemudian kalau stomata pada daun dikotil melapisi permukaan atas dan bawah daun, sedangkan pada daun monokotil berderet di antara urat daun. Selanjutnya, mesofil pada daun dikotil terdapat di antara lapisan epidermis atas dan bawah, sedangkan pada daun monokotil terdapat pada cekungan di antara urat daun. Next. Volume adaptation to its environment. Yang pertama ada tendril atau cirrus. The tendrils function to bind object in touches as well as support when a plant is growing. If you look more closely, there are tendrils that come from leaves, stems, or roots. Yang pertama yaitu sulur atau cirrus. Sulur berfungsi untuk mengikat benda yang disentuhnya, sekaligus sebagai penyangga saat tanaman sedang tumbuh. Jika diperhatikan lebih seksama, ada sulur yang berasal dari daun, batang, ataupun akar. Yang kedua, thorns atau spina. Is a form of adaptation of the main part of the plant. Thorns are usually difficult to detach from plants, and if they do, they will cause scars. An example of thorns as a form of leaf adaptation is found in cactus. Yang kedua yaitu duri atau spina. Merupakan bentuk adaptasi bagian utama tumbuhan. Duri biasanya sulit dilepaskan dari tanaman dan jika terlepas akan menimbulkan bekas luka. Contoh duri sebagai bentuk adaptasi daun terdapat pada kaktus. Next. Selanjutnya, nomor 3, layers tuber atau bulbus. Tubers have leaves that are thick, soft, fleshy, and layered. Serves as a storage place for food reserve. For example, shallots atau Allium cepa. Yang ketiga itu umbi lapis atau bulbus. Umbi memiliki daun yang tebal, lunak, berdaging, dan berlapis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya bawang merah atau Allium cepa. Number 4 atau yang keempat, reproductive volume. In some types of succulents, the leaf function as a means of reproduction occurs when a part of the leaf falls and takes root in the ground. Yang keempat, reproduksi daun. Pada beberapa jenis sukulen, daun berfungsi sebagai alat reproduksi. Terjadi ketika sebagian daun jatuh dan berakar di tanah. Okay, thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen, and our teacher. Thank you for listening. All those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.